Jadi dengan ini kan hidup mencil di petani. Iya, betul. Ini udah berapa lama gitu kan? Di sini udah Mas Arif, udah ada kalau 10 tahun udah ada. Berani ya Mas di sini sendiri. Walah saya nunggu. Makasih teman-temanku, kita akan spill untuk teman-teman di bawah di sekitaran rumah Mas Manto ini. Oh, demitnya banyak Om. Banyak demitnya ya. Wah. Terus kalau malam Mas, maksudnya itu tandanya Mas. Kalau ada demitnya itu apa Mas? Biasanya tercium bau. Tercium bau, terus baunya anyir atau bau wangi atau wangi. Kebanyakan wangi. Wangi. Anyir tuh kebanyakan bukan jin, bukan jin. Terus kalau misalkan wangi itu jenis apa Mas? Jin. Aku mau lihat tempat yang katanya ada apa makhluk astralnya itu ya. Oke, siap-siap. Di sebelah situ ya Mas ya? Di situ Gitu. Oh iya nggak apa-apa kalau cuma kucing aja. Oke. Oke Mas, aku spill dulu untuk teman-teman. Jadi rumah joglo ini adalah rumah adat suku Jawa ya, suku Jawa kuno ya, yang mana saat ini di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita jumpai ya rumah-rumah. Kita akan naik ke sini dengan melewati 5 anak tangga, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita akan naik ke rumah ini. Ada sebuah sofa tua yang terdapat di depan rumah ini menjadi saksi sejarah berdirinya rumah tua ini, rumah joglo ini. Kondisi dalamnya nampaknya ada beberapa benda seperti pintu, jendela yang memang belum terpasang ya kawan-kawan ya. Ini lantainya dari papan kayu sono ini katanya tujuan ya, karena memiliki corak warna yang hitam-hitaman ya kawan-kawan. Kita tembus ke pintu belakang ya, pintu belakangnya, dan di belakang ini ada jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan channel saya Jajak Bang Tom. Kawan-kawan semuanya dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak kawan-kawanku untuk menjelajahi, menelusuri perkampungan-perkampungan yang ada di pedalaman Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ini kita akan mengunjungi salah satu sebuah rumah adat Jawa kuno, rumah joglo yang mencil menyendiri di antara lebatnya hutan yang ada di wilayah timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, rumah ini sudah berdiri sejak kapan dan seperti apa kondisinya, kita akan langsung review dan kita akan sepilkan untuk kawan-kawanku semuanya, dan juga kita akan berusaha untuk menjumpai warga, bertanya-tanya mengenai seputar sejarah berdirinya rumah ini. Untuk itu, daripada kawan-kawan penasaran, ikuti terus perjalanan kami, jangan kemana-mana. Monggo, kita lanjut. Nah, kawan-kawanku, dari sela-sela ranting ataupun pepohonan bambu ini, kita sudah bisa melihat adanya sebuah rumah yang kita bicarakan ya, yaitu rumah adat Jawa kuno, rumah joglo yang usianya sudah ratusan tahun. Rumah ini betul-betul menyendiri, tidak ada rumah lain selain rumah ini. Lalu seperti apa kondisinya ya kawan-kawan? Kita akan langsung mendekat, kita akan spilkan untuk kawan-kawanku semuanya secara detail ya, menyusuri seluruh sudut atau bagian-bagian yang ada di rumah ini. Nah ini ya jelasnya, dan memang betul di sekitaran rumah ini hanya pepohonan hutan yang menjadi penghias atau menjadi mewarnai kisaran rumah ini. Ini ya, Masya Allah, kita lihat ini arsitekturnya itu khas Jawa kuno ya, ornamen-ornamen yang digunakan juga khas Jawa, suku Jawa kuno ya. Seperti apa kiranya kondisi dalam rumah itu ya kawan-kawan ya. Nah, kita sebelum masuk kita akan melihat bagian luarnya. Nah, di sisi kiri dari rumah ini terdapat tiang-tiang yang sudah tidak digunakan karena kondisinya sudah seperti itu ya kawan-kawan ya. Tiang-tiang ini semula digunakan sebagai penyangga ataupun tiang-tiang rumah ini, namun karena kondisinya sudah seperti ini sehingga dilepas dan digantikan dengan yang baru. Dan rumah ini bagian bawahnya adalah panggung kawan-kawan ya, panggung seperti ini. Nah, ini ya.
belakang rumah itu juga lebatnya pepohonan bambu ya. Di sisi kanan rumah itu juga pepohonan bambu. Nah, dinding-dinding atau pagar dari rumah ini hanya menggunakan ini ya, kebetan kayu ya, pinggiran kayu seperti ini. Memang mungkin ini dibuat natural, alami ya, tanpa ada sedikit pun upaya menghaluskan atau apa ya. Ini apa adanya ya. Namun yang di bagian dalam itu tentunya adalah rumah. Papan-papan yang digunakan itu adalah papan-papan kuno itu kawan-kawan ya. Nah, kita akan masuk sekarang ya. Kita akan masuk melihat kondisi dalam dari rumah ini. Nah, tampaknya betul kawan-kawan ya. Ini pemilik rumah ini hobi dengan sesuatu yang unik, nyentrik ya. Ini ada sebuah pohon buatan ini ya, dari ranting-ranting yang dikumpulkan dan dibentuk menyerupai pohon cemara ini ya, seperti pohon Natal ya. Dan ini bekas lampu hiasnya ini kawan-kawan ya. Ini bekas lampu hias yang menyala saat malam hari dan dililitkan di ini pohon buatan ini. Nah, seperti ini kondisinya. Pintunya terbuka kawan-kawan, dan kita melihat adanya 5 anak tangga yang kita akan melewatinya ya. Kita akan naik masuk sana, lihat ini ya. Kulon nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi sholihin. Ornamen khas adat Jawa. Ada sebuah ukiran di sini ya. Insya Allah, nggak nyangka ya kita bisa mengeksplor kondisi dalam dari rumah kuno ini ya. Usianya sudah berabad-abad ini kawan-kawan. Sudah ratusan tahun ya. Nih, soko papat atau tiang hanya menggunakan 4 tiang ya. Di tengahnya 1, 2, 3, 4. Dan di bawah lantai menggunakan papan juga ya. Papan dari jenis kayu yang campur. Ada papan kayu sono, ada juar, ada mauni dan juga jati ya. Nah ini. Tapi kalau tiang dan belantarnya itu mungkin itu menggunakan, itu pasti ya menggunakan kayu jati ya, bahan kayu jati ya. Penuh dengan ukiran-ukiran, ornamen yang digunakan ini atau yang ditempelkan pada rumah ini memang khas Jawa ya, khas Jawa kuno, masya Allah. Saya tidak berani ke sana ya, karena kita melihat tadi ya kondisinya kurang lebih seperti ini kondisi dalam rumah ini ya kawan-kawan ya. Dan kita nanti akan mencoba untuk menjumpai salah satu warga dari kampung ini untuk bertanya-tanya mengenai sejarah berdirinya rumah kuno ini. Di sini ada tumpukan atau ada karung ya, entah apa ini isinya. Nih, daun-daun bambu sampai masuk ke dalam rumah seperti ini karena tampaknya ini sudah lama sekali ditinggalkan oleh pemiliknya ya, sudah tidak dihuni. Insyaallah. Seperti ini ya kawan-kawanku. Kita akan melihat dari luar, dari sisi kanan dari rumah ini ya, dan kita akan berusaha untuk menjumpai warga, bertanya mengenai seputar sejarah berdirinya rumah ini nantinya ya. Nih, kondisi atau sebelah kanan dari rumah ini merupakan hutan yang cukup lebat ya. Di sana ada sebuah menyerupai bangunan yang digunakan untuk menyimpan tumpukan kayu-kayu bekas rumah juga itu ya. Ada kusen jendela ataupun kusen pintu itu di situ. Nah ini, belakang rumah, sisi kanan rumah, hutan yang cukup lebat. Kita tidak melihat adanya rumah selain yang tadi ya. Masya Allah.
Kalau di siang hari pun sudah bikin kita merinding seperti ini, bagaimana kalau malam hari ya kawan-kawan ya? Betapa sunyi sepinya. Mungkin hanya binatang malam yang menjadi yang mewarnai sekitaran rumah Joglo itu ya, yaitu Masya Allah. Penampakannya kalau kita lihat dari sisi kanan agak kejauhan seperti itu ya, ada nuansa-nuansa mistisnya juga ya kawan-kawan ya. Ya, aku merinding kawan-kawan. Saya seperti mendengar suara air yang gemericik, namun saya tidak melihatnya air apakah itu. Ya. Nah itu ya. Ya ini ya. Seperti ini kondisinya rumahnya kawan-kawan. Untuk lebih jelasnya kita nanti akan menjumpai warga dan bertanya-tanya. Nah itu ada warga yang mungkin bisa kita koreksi, maksudnya bisa kita korek-korek, kita gali informasinya. Nah untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap ikuti perjalanan jejak Bantang. Kita akan melihat bagaimana sih kondisi panggung rumah-rumah ini ya, kondisi bawah maksud saya ya. Nih. Jadi rumah ini memang di panggung ya, di panggung dengan ketinggian sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Rumah ini terdapat tiang-tiang yang sudah mulai keropos, yang tidak digunakan lagi, disimpan di sebelah kiri rumah ini. Ini tiang-tiang sudah berusia ratusan tahun ya kawan-kawan. Sudah berusia ratusan tahun, jadi sudah lama. Pastinya ataupun diambil atau pasak rumah. Jadi kawan-kawanku, kiranya cukup sampai di sini dulu ya eksplorasi kita, penelusuran kita dalam menelusuri sejarah berdirinya rumah adat suku Jawa kuno, yaitu rumah Joglo yang menyendiri di antara lebatnya hutan. Semoga saja dengan adanya tayangan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran baru dalam kehidupan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk kawan-kawanku yang baru singgah, bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan saya terus bersemangat dalam membuat konten. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.